Halo guys, balik lagi sama kita. Namaku Adel, NIM 048. Nama saya Taufik, NIM 039. Dan aku Istita, NIM-nya 64. Kami di sini akan menyajikan tentang sistem Pendidikan di Inggris. latar belakang atau awal mula sistem pendidikan di Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki universitas terkemuka di dunia. Seperti yang dilansir oleh timeshiggereducation.com, Oxford University menempati posisi pertama, kemudian disusul oleh Cambridge University di posisi ketiga, dan disusul lagi Imperial College London University yang menempati posisi ke-10 dalam Times Higher Education World University Rankings 2020. Hal ini tentu membuktikan bahwa Inggris mempunyai sistem pendidikan yang unggul dan menjadi sasaran bagi siswa maupun mahasiswa internasional. Alasan yang mendasar kenapa Inggris dapat menempati posisi sistem pendidikan yang bagus dapat ditinjau dari sejarah kapan dan bagaimana pendidikan di Inggris tersebut dimulai. Pada mulanya, Saint Augustine merupakan orang yang mengawali terjadinya sistem pendidikan di Inggris. Pada tahun 597 Masehi, ia mendirikan King's School di Canterbury, dan tahun 604 Masehi mendirikan King's School di Rochester. Ia mendirikan dua jenis sekolah. Yang pertama yaitu Grammar School atau sekolah tata bahasa untuk mengajar bahasa Latin kepada para pendeta ataupun imam. Yang kedua yaitu sekolah nyanyian untuk melatih anak-anak bangsawan dalam paduan suara gereja katedral. Pada saat itu pendidikan masih berkaitan erat dengan lembaga keagamaan dan hanya terbatas pada bangsawan laki-laki yang memiliki umur rentang sekitar 11 hingga 14 tahun. Beberapa grammar school atau sekolah tata bahasa yang tidak berbiaya bebas dari kontrol gereja dan terdapat berbagai mata pelajaran mulai muncul pada sekitar tahun 1150 Masehi. Salah satu universitas tertua di Inggris sendiri yaitu Oxford University yang diperkirakan telah ada sekitar tahun 1096 Masehi. Lalu kemudian ada lagi muncul Cambridge University yang berdiri sekitar tahun 1209. Di Inggris sendiri juga terdapat sistem wajib belajar. Perkembangan sistem wajib belajar di Inggris dimulai dari sekitar tahun 1880 untuk anak berusia 5 sampai 10 tahun. Lalu dilanjutkan tahun 1918 itu usia wajib belajar anak itu bertambah hingga 14 tahun. Lalu tahun 1947 bertambah lagi 1 tahun hingga usia 15 tahun. Lalu tahun 1973 itu hingga anak berusia 16 tahun. Dan yang baru-baru ini yaitu sekitar tahun 2013 sampai 2015 pendidikan wajib dijalani hingga anak berusia 18 tahun dengan diberlakukannya UU Education and Skills Act 2008. Lalu ada Finlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Nah, dalam pemerintah pusat itu mereka mempunyai wewenang dalam 4 negara itu, dan pemerintah daerah itu juga mempunyai kekuasaan
berkuasa mengatur sistem pendidikannya di wilayah masing-masing. Sekian langsung saja next. Sistem pendidikan di Inggris itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pre-primary education, yang kedua primary education, ketiga secondary education, keempat adalah further education, yang kelima adalah higher education. Nah, tahapan-tahapan sistem pendidikan di Inggris itu ada key stage 1, 2, 3, 4, and 5. Key stage 1 itu antara 3 sampai 4 tahun. Itu disebut primary education tadi. Lalu yang kedua, key stage 2 itu umur 4 sampai 11 tahun atau yang bisa disebut dengan primary education. Nah, yang ketiga adalah key stage 3 itu umur 11 sampai 16 tahun. Bisa disebut sebagai secondary education. Nah, key stage 4 itu umur 16 sampai 18 tahun. Ini dinamakan pendidikan lanjutan. Lalu yang terakhir key stage 5 itu higher education di umur di atas 18 tahun. Nah, sistem pendidikan di Inggris ini yang wajib itu sampai umur 18 tahun. Iya, setelah kita lulus SMA kalau istilahnya di Indonesia, itu kita lanjut ke program sarjana S1 itu selama 3 tahun kalau di Inggris. Nah, kalau setelah itu kita bakalan menempuh pasca sarjana itu cuma waktu 1 tahun. Lalu untuk memperoleh gelar dokter di S3 itu hanya perlu waktu 3 tahun. Sekian. Lalu kita lanjut tempat lagi, satu lagi ya. Kita sampai sini ya guys. Nah, aku mau jelasin tentang kalau kita lulus SMA dan kita memutuskan buat kuliah di universitas, untuk memperoleh gelar S1 itu perlu waktu selama 3 tahun. Itu nanti kita punya gelar sarjana. Lalu untuk S2 pasca sarjana itu kita cukup 1 tahun aja. Jadi itu lebih singkat dari di Indonesia. Lalu yang ketiga itu kita gelar paling tinggi, gelar doktor itu waktunya cukup 3 tahun. Setelah itu ya udah paling tinggi kalau jadi dokter. Lalu aku mau jelasin juga tentang organisasi sekolah di Inggris. Organisasi sekolah di Inggris itu intinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dari pihak pemerintah pusat atau pemerintah negeri. Yang kedua pihak swasta yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga itu dari sisi gereja. Jadi ada kerohanian atau agama yang berperan dalam pendidikan itu. Sistem pendidikan di Inggris dan di Indonesia. Nah, di sini tentu banyak sekali perbedaan dari segi kurikulum, mata pelajaran yang diajarkan, rasio guru dan muridnya, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, pertama untuk rasio guru dan murid. Di Inggris itu rasionya 20:1 antara murid dan gurunya, sedangkan di Indonesia itu 17:1 seperti yang ada di sini dan di sini. Nah, untuk yang kedua itu dari segi kurikulum. Nah, di Indonesia itu lebih menekankan atau menganut yang namanya PAS system, yaitu lebih banyak mata pelajaran yang diajarkan, sedangkan di Inggris itu menganut grade system. Nah, itu pelajarannya lebih sedikit dan lebih dispesialisasikan. Mata pelajaran di Inggris itu terdiri dari bahasa Spanyol, IPA, IPS, matematika, dan
masih banyak lagi tapi lebih sedikit daripada Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu bahasa Inggris, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pasti banyak sekali kan ya yang cabang-cabang dari ilmu tersebut dan itu diajarkan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya ada di sini dan di sini. Untuk yang ketiga itu dari segi pembiayaan untuk Inggris dan Indonesia itu kalau di Indonesia itu sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah dan sekolah swasta itu berdiri sendiri dan dibiayai oleh sekolah swasta tersebut. Dan di Inggris itu baik pemerintah maupun swasta itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Nah, itu dia perbedaannya Indonesia dan Inggris. Untuk lebih jelasnya di sini dan di sini lagi. Oke, terima kasih. Dadah. Guys, balik lagi ke kita. Jangan bosen-bosen. Ini udah mau closing ya. Bener. Dan setelah video kita bertiga tadi, kesimpulannya adalah Jadi di negara Inggris dan Indonesia itu memiliki berbagai macam perbedaan, baik dari sisi latar belakang, baik sistem pendidikan maupun dari sistem kurikulumnya itu sendiri. nah, itu dia kesimpulannya. Jadi, terima kasih sudah menonton video kita. Semoga video kita bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa Like, comment, and Subscribe. dan ucapan terima kasih dulu. Thank you buat ya Pak Agus yang memberikan tugas ini karena Pak Agus kita bisa pergi ke Inggris ya. ya untuk video ini dan untuk Editor kita Ngopo maneh kene. dan kameramen juga. ya, kameramen kita punya kameramen pribadi ya. Makasih ya Ibu. Ya, makasih Ibu. Oke, kita tutup aja ya. Udah tutup aja. Dadah. Hah? Good evening guys. Sing ngelas langsung baleni. Kalah banget sih ya Allah, kurang ajar. kesimpulan saya ngomong apa ya? Five kiss. Ya Allah.